Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel penyusun sel. Kehidupan dari sebuah sel merupakan akibat dari reaksi kimia atas beberapa komponen senyawa kimia dalam sel tersebut. Komponen kimiawi sel yang meliputi seluruh aktivitas sel tersebut yang juga dikenal sebagai protoplasma. Senyawa dari komponen kimiawi penyusun sel protoplasma dapat berupa senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik. Senyawa organik komponen sel berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik komponen berupa air, vitamin, ataupun mineral. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu komponen kimiawi penyusun sel yang sangat penting dalam proses-proses fisiologi yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Komponen ini terdiri atas unsur karbon, oksigen, dan hidrogen yang membentuk rumus molekul CnH2ON. Pembentukan karbohidrat pada tumbuhan dibentuk oleh sel yang memiliki hijau daun. Kloroplas mengandung klorofil melalui proses fotosintesis. Lemak. Komponen kimiawi penyusun sel berikutnya adalah lemak yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak dibentuk oleh gliserol dan asam lemak dan berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin dalam sel hidup. Protein. Unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel merupakan protein yang terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein sendiri merupakan polimer dari asam amino yang saling berkaitan dengan ikatan peptida. Air merupakan unsur terbesar yang menyusun protoplasma yang kemudian diikuti oleh protein yang tersusun atas protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein penyusun organel sel seperti membran, mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma. Asam nukleat. Asam nukleat merupakan materi inti dari komponen kimiawi sel. Terbagi ke dalam dua macam, yaitu asam denukleat dan asam ribonukleat. Fungsi asam nukleat adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida. Air. Diketahui bahwa 50-65% dari berat sel terdiri atas air yang merupakan komponen esensial cairan tubuh yang terdiri dari plasma darah, cairan intrasel, sitoplasma, dan cairan ekstrasel. Air dalam sel berfungsi sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Vitamin. Sel tidak membutuhkan banyak jumlah vitamin, namun vitamin harus tetap ada dalam sebuah sel untuk menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolismenya. Vitamin berguna untuk mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan penghancur radikal bebas. Contohnya adalah vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, E, D, E, K, dan H. Mineral. Komponen senyawa kimia ini berfungsi untuk memelihara fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, serta menjaga keseimbangan asam dan basa. Mineral yang terkandung dalam jumlah yang besar dalam sel disebut makroelemen, sedangkan jika jumlahnya sedikit maka disebut mikroelemen.